menunjukkan bahwa kita belum berakhlak baik. Betul tidak jemaah? Terus contoh yang lain. Mengeraskan suara keras. Pokoknya mah sakecamatan kedengeran suaranya. Itu menyakiti orang tidak? Menyakiti. Apapun itu. Ya. Pernah terjadi jemaah rahmati Allah, Umar ibn al-Khattab itu baca Quran ketika sholat dengan suara sangat keras sehingga tetangganya bangun. Saya mau tanya dulu, baik nggak ini jemaah? Hah? Nggak. Kenapa jawabannya langsung nggak baik? Karena sudah tahu hukumnya, ya. Tapi bagi Umar ibn al-Khattab itu kebaikan. Ketika ditanya sama Rasul, kenapa ya Umar? Saya ingin membangunkan mereka yang terlelap tidur supaya mereka sholat malam. Baik enggak? Baik. Yang dibacanya baik tidak? Baik. Al-Quran. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, rendahkan suaramu Umar. Rendahkan. Meskipun yang dikumandangkan baik, tujuannya baik, tapi ketika menyakiti orang lain, tidak boleh di dalam Islam. Nggak boleh. Ya, karena itu bentuk akhlak. Apalagi kalau yang dikumandangkannya buruk. Ya. Cik Pak, saya mau tanya Pak, suara yang keras kalau kedengeran mengganggu dan itu kemaksiatan, apa Pak? Motor. Ya. Knalpot. Berarti yang punya knalpot gandeng, akhlak baik tidak akhlaknya? Jelas tidak. Karena dia mengganggu orang. Terus yang suka nyetel apa Pak? Suaranya gede, jegar sampai kakak cate getar kayak baik tidak? Nggak baik. Mengganggu orang. Karena seorang mukmin yang akhlaknya baik, kaful adza, dia mencegah untuk menyakiti saudaranya yang lain. Itu yang kedua. Nah, yang satu lagi jemaah, kata Al-Hasan Al-Basri. Kata beliau, wa bastul wajhi. Ciri akhlak terakhir, inti dari akhlak itu apa? Wajah yang berseri-seri ketika berjumpa dengan orang lain. Enak dipandang, selalu tersenyum, tidak jamedut, bahkan tidak molotov. Iya, betul tidak jemaah? Jadi orang nih jemaah, kalau kita senyumi nggak mau senyum, molotov ke orang. Iya, sering ngalamin nggak? Sering. Kenapa kira-kira kenapa? Aneh dengan antum gitu maksudnya. Oh, Masya Allah. Ya, sebetulnya nggak aneh. Yang aneh itu atau yang menjadi penyebab itu karena lawan kita. Maksud saya lawan itu adalah orang lain ya, bukan musuh, bukan. Yang kita senyumi itu akhlaknya nggak baik. Itu masalah. Sehingga mereka tidak mau melemparkan hanya sebuah senyuman kepada saudaranya yang lain. Dan itu makin banyak sekarang Pak. Dulu di Jawa Barat ya, kalau kita senyum, orang lain senyum tidak? Senyum. Punten, mangga. Sekarang mah enggak, Pak. Enggak. Leos aja gitu. Enggak ada akhlak. Karena enggak ada akhlak mereka melakukan itu. Itu ciri-ciri manusia tidak punya akhlak. Dan mukmin tidak boleh seperti itu. Ya, apalagi salam jemaah. Senyum aja nggak dibalas, apalagi sering nggak salam nggak dijawab? Sering. Di mana Pak? Di gang misalnya. Assalamualaikum. Kalakah naon di polototan. Seperti kita mau hipnotis gitu. Naon cenah itu jemaah tiba-tiba salam gitu ya. Betul nggak? Subhanallah. Bastul wajh. Wajah yang berseri-seri. Maka tiga ini wajib ada pada diri kita. Karena memang inti akhlak ini tiga perkara ini saja. Selalu berbuat baik,
mencegah keburukan. Satu lagi apa? Wajah berseri-seri. Itu manusia dengan akhlak yang karimah. Makanya orang mukmin matong ialah jangan apa namanya? Hasem gitu ya. Hasem budi tadi ya kata antumnya. Mukanya harus cerah. Meskipun orang lain tidak melakukan itu kepada kita. Karena kata para sahabat Nabi Rasulullah SAW, ya, itu wajahnya selalu menyenangkan orang yang berhadapan dengan dirinya. Siapapun itu. Kenapa? Karena Nabi itu tidak pernah lepas dari senyum. Senyum terus Nabi itu. Mau yang di hadapannya musuh, kafir, musyrik, Nabi tetap senyum. Mau apa coba? Jangankan ke orang kafir kita mah, ke orang mukmin saja kita cemberut. Salam saja tidak mau, menjawab salam saja tidak mau. Terus kemudian kita menghukumi diri kita mukmin yang baik, muslim yang baik. Nggak ada ceritanya. Justru sebaliknya, kita adalah mukmin yang buruk, muslim yang buruk. Meskipun nggak pernah lewat sholat berjamaah di masjid, kita bukan mukmin yang sempurna keimanan. Ya, kalau begitu wajib belajar akhlak, wajib. Masya Allah, itu yang jatuh apa tadi? Cak-cak sih kan? Tuh kan betul. Itu kalau dibunuh dapat pahala tidak? Kenapa nggak dibunuh? Masya Allah. Nah, jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan, kemudian kita masuk jamaah rahmati Allah kepada hadis yang pertama di dalam Kitabul Jami' bab adab. Babnya bab adab. Hadis yang pertama ini jamaah rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Kata Nabi Muhammad SAW, Haqqul muslimi alal muslimi sittun. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Ada berapa? Ada 6. Dalam hadis yang lain disebutkan cuma 5. Jadi jumlahnya ada berapa? 5 atau 6. Yang lebih lengkap yang mana? Yang 6 dong. Ya. Meskipun nanti ada riwayat yang lain yang menunjukkan ada 7. Ya, berarti yang lebih lengkap lagi yang mana? Yang 7. Mau disebutkan semuanya? Masya Allah sebutkan. Yang ini dulu kita sebutkan. Kata Nabi Muhammad SAW, Haqqul muslimi alal muslimi sittun. Hak seorang muslim bagi muslim yang lainnya atau atas muslim yang lainnya ada 6. Qila. Dikatakan kepada Rasulullah SAW, Ma hunna ya Rasulullah. Apa saja 6 perkara tersebut wahai Rasulullah? Yang pertama, kata Nabi Muhammad SAW, Idza laqitahu fasallim alaihi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau berjumpa dengannya, maka ucapkan salam kepada diri. Kita berhenti di sini dulu jamaah rahmatullah. Hak yang pertama, mengucapkan salam. Pertanyaan, seberapa banyak kita harus mengucapkan salam ketika berjumpa dengan saudara kita? Sesering apa? Seiring dengan banyaknya perjumpaan. Saya mau nanya, kalau dalam satu ruangan atau di dalam satu bangunan ketemu terus pisah,
Tapi nanti pasti ketemu lagi. Salam jangan. Yang jawab sedikit. Hah? Salam nggak? Kenapa salam? Karena bertemu. Berarti setiap kali ketemu meskipun dalam satu hari 100 kali, berarti 100 kali salam. Dalilnya apa, Pak? Ini dalil satu. Kemudian dalil berikutnya dalam hadis Bukhari Muslim kepada Abu Hurairah juga kata Nabi, jika engkau berjalan dengan saudaramu terpisah dengan tembok, kemudian ketemu lagi. Ini jalan misalkan. Terus ada tembok, yang satu lewat sini, yang satu lewat. Bisa nggak? Bisa, terhalang oleh tembok. Tapi nanti di ujung ketemu lagi. Maka kata Nabi, fasallim alaihi. Ucapkan salam kepadanya. Jadi jangan begini, hayo we salam jelma teh. Angges. Kan nges tadi, kan gitu. Selalu begitu. Iya jemaah. Dan saya mah pengalaman soalnya. Didinya teh nah salam wae atuh. Enggak kan tadi nges pertama ketemu udah salam. Saya kan itu kapan salam dari. La haula wala quwwata illa billah. Ini sunnah. Dan ini hak seorang muslim. Jadi jamaah, saudara kita itu haknya adalah diberikan salam ketika ketemu. Setiap kali berjumpa. Dan kita sering lupa jamaah bahwa salam itu ibadah. Dan keutamaannya luar biasa. Betul tidak jamaah? Apa keutamaan? Teman salam apa? Aduh ya Allah. Banyak pahala. Apa pahalanya? Hah? Betul, mendoakan orang lain, tapi pahalanya apa? Kata Nabi Muhammad SAW, ketika ada satu orang datang mengucapkan salam kepada Nabi, Assalamualaikum. Kata Nabi, Ashrun. Nabi jawabnya atau mengatakan kalimat apa setelah menjawab Ashrun. Nabi bilang 10. Datang lagi Assalamualaikum warahmatullah. Salamnya begitu. Kata Nabi Ishrun. 20 kata Nabi. Datang lagi sempurna salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi 30. Setiap salam, mulai dari yang cuman Assalamualaikum sampai yang terakhir, masing-masing diberikan pahala 10. Jika yang paling ringkas, yang pertengahan 20, yang paling sempurna berapa? 30. Pahala hanya dengan mengucapkan salam. Ya bukan ASS WRWB. Itu mah bukan salam. Iya, cik, sok artinya apa? Aswarwob. Apa? Apa artinya? Gak ada. Iya. Kalau itu yang dimaksud salam, kenapa gak mengatakan Assalamualaikum? Karena menulisnya dapat pahala. Kenapa harus diringkas? Iya. Baik. Iya. Semuanya karena kita lupa bahwa mengucapkan salam itu berpahala. Bukan juga seperti yang dilakukan anak-anak zaman sekarang. Kalau salam, Assalamualaikum. Iya. Betul nggak? Iya. Ada lagi yang kalau sama teman-temannya, Assalamualaikum. Ada, itu anak-anak zaman sekarang itu. Hah? Askum. Assalamualaikum. Iya. Itu salam bukan? Bukan. Dapat pahala tidak? Enggak, no. Bahkan bisa jadi berdosa. Kenapa? Karena merusak kalimat salam. Iya. Makanya anak-anak kita kalau salah salam, perbaiki ucapannya. Lah salah. Bilang Assalamualaikum. Jangan dibiarkan. Karena salam itu ibadah.
Ya, betul tidak? Betul? Yakin? Masya Allah. Kemudian juga salam penyebab masuk surga. Wah, maknya Ustaz, assalamualaikum masuk surga? Iya. Ada dalilnya? Ada. Apa dalilnya? Ayo, apa dalilnya? Hah? Bukan, ada dalil khususnya. Tulis jamaah rahmatullah. Dalam hadis sahih riwayat At-Tirmidzi dan juga An-Nasa'i dari sahabat Abdullah ibnu Salam. Abdullah ibnu Salam. Sahabat Abdullah ibnu Salam itu dulunya Yahudi, tapi kemudian masuk Islam di Madinah. Kata beliau, sesungguhnya di antara kalimat-kalimat yang pertama kali disampaikan Nabi ketika masuk kota Madinah adalah kalimat ini, kata beliau. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Jadi Nabi pertama datang ke Madinah itu langsung ceramah kepada kaum muslimin yang ada. Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsyus salam. Apa kata Nabi? Sebarkan salam. Belum selesai hadisnya. Kata Nabi Muhammad SAW kemudian, wasilil arham, wasilul arham, sambungkan tali silaturahmi. Dengan siapa Pak tali silaturahmi teh? Saya ulangi sekali lagi Pak. Dengan siapa kita menyambungkan tali silaturahmi? Dengan yang punya hubungan darah dengan kita, bukan dengan orang lain, bukan. Silaturahmi itu bukan dengan tetangga, bukan dengan teman, bukan dengan rekan kerja, bukan. Itu bukan silaturahmi. Yang dimaksud silaturahim adalah menyambungkan hubungan dengan orang-orang yang punya hubungan darah. Itu silaturahim. Makanya sering salah jamaah. Acara sekarang kalau di kantor, di sekolah, apa tulisannya? Silaturahmi PT Anu misalkan. Padahal yang hadir saudara bukan? Mengunjungi saudaranya tidak. Dan bukan itu yang diinginkan sama Allah. Maksud saya bukan nggak boleh menyambungkan hubungan dengan teman, bukan. Tapi silaturahmi itu bukan dengan teman, tapi dengan saudara. Karena pahalanya beda. Ya. Yang kata Nabi, yang kedua, sambungan tali silaturahmi. Yang ketiga kata Nabi, wa at'imit ta'am. Atau wa at'imut ta'am. Berikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan makanan. Berbagi makanan. Ya, kapan saja, di mana saja. Ya. Suka berbagi makanan enggak? Suka sama teman? Sama saudara? Suka sama orang tua? Oh, Masya Allah, Masya Allah. Banyak makanannya kelihatan. Alhamdulillah. Ya. Yang terakhir kata Nabi, wasallu bil-laili wan-nasu niyam. Dan sholatlah kalian di malam hari ketika orang lain tidur. Maksudnya sholat apa Pak? Tahajud. Sholat malam. Maka kata Nabi Muhammad SAW, jika kalian melakukan itu, tadkhulul jannata bisalam. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian masuk surga dengan penuh kemudahan dan keselamatan. Salah satu penyebabnya apa? Menyebarkan salam. Makanya ketika berjumpa sama sesama muslim teh, jangan papelong-pelong. Salam. Ada ustaz nggak kenal atuh. Kenal nggak jemaah? Kalau ketemu di jalan kenal nggak? Hah? Nggak kenal. Kalau nggak kenal tidak perlu mengucapkan salam. Saya ulangi kalimatnya jemaah. Kalau nggak kenal nggak perlu mengucapkan salam. Hah? Gimana tempatnya? Coba dijelaskan gimana tempatnya. Kalau di mall kan nggak mungkin salam.
Nah, kalau di mall kan nggak mungkin salam kepada banyak orang. Kita lock jawaban antum. Kita lihat dalilnya nanti. Yang lain sepakat? Enggak. Oh, Masya Allah, antum ditentang oleh semuanya. Iya. Yang lain mengatakan perlu. Kenapa perlu? Nah, karena sunnahnya atau bahkan kewajibannya adalah menyebarkan salam. Bahkan ada satu hadis yang berbunyi seperti ini. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Tulis. Kata Nabi Muhammad SAW, ketika ditanya, ayyul islami khair? Islam seperti apa yang terbaik? Itu kan yang sering jadi pertanyaan kita. Betul tidak? Iya. Islam yang terbaik itu yang seperti apa? Amalan terbaik dalam Islam itu yang seperti apa? Kata Nabi, jawaban pertamanya, tut'imut ta'am. Kamu ngasih makan sama orang. Kemudian yang kedua kata Nabi Muhammad SAW, wa taqra'us salam ala man la ta'rif wa man lam ta'rif. Yang kedua, tanda baiknya atau Islam yang terbaik itu engkau mengucapkan salam kepada yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Maksudnya kepada orang muslim yang tidak dikenal sekalipun. Termasuk di mana berarti? Di mall. Ya, siapa aja. Hanya saja pasti antum dianggap apa? Bisa caper atau dianggap stres, betul tidak? Iya. Iya, nah jelema teh hayo assalamualaikum. Padahal itu sunnah. Kenapa jamaah? Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya karena kita meninggalkan sunnah. Maka orang ketika melihat sunnah dihidupkan, mereka semua menganggap hal itu aneh. Semuanya gara-gara perbuatan kita sendiri. Ya. Jadi kata para ulama, ketika sunnah mati, maka akan ada perkara baru yang menggantikannya. Dan ketika dia dihidupkan, maka semua orang akan menganggap sunnah ini aneh. Iya, coba keluar dari sini saja. Ke warung, assalamualaikum. Nanti papasan sama orang, assalamualaikum. Insya Allah 2 hari, 3 hari, antum dipanggil ke kantor desa, insya Allah. Iya. Di sidang. Didinya kunaon jang. Kagungan masalah. Dilaporkan pasti itu. Iya. Kenapa? Karena sunnah itu sudah mati dan kemudian sunnah dianggap asing. Ya, makanya nggak aneh jamaah, nggak aneh ketika orang yang menjalankan sunnah dianggap aneh, karena sudah lama mati sunnahnya. Ya. Kalau begitu kembali kepada pertanyaan Anda. Kalau di mall, jangan di mall lah. Di minimarket, salam nggak? Kalau kita bicara dalil Pak ya. Salam nggak? Salam. Kenapa harus salam? Karena kita wajib menyebarkan salam. Terus yang kedua apa? Islam yang terbaik itu adalah mengucapkan salam kepada semua orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Diamalkan nggak Pak insya Allah? Ya nggak janji ya, nggak janji. Tapi insya Allah. Iya silakan nggak apa-apa. Tapi ingat, kita nggak akan sampai kepada kesempurnaan Islam sampai kita melakukan. Itu aja sederhana Pak. Pilihannya ada di tangan kita. Makanya nanti mungkin Allah Subhanahu Wa Taala hanya akan bertanya, kenapa nggak melakukannya? Itu aja. Kita persiapkan jawaban dari sekarang. Cok, kalau ditanya gitu mau jawab apa? Jawabannya apa kira-kira? Ya mah? Bingung. Kenapa bingung? Kalau kita kira-kira masih agak berat nih melakukannya, nanti aja. Allah akan nanya, kenapa berat? Oh, takut ada
orang non-muslim. Itu bisa jadi jawaban. Tapi sekarang pertanyaannya Pak, kita bisa membedakan muslim dan tidak muslim? Susah? Susah. Kenapa susah? Karena orang muslimnya pakaiannya seperti orang kafir. Itu jawabannya. Betul nggak? Sehingga nggak bisa dibedakan. Nggak bisa dibedakan. Cik atau kalau berpakaian itu yang menunjukkan keislaman. Ya, salah satu cirinya apa aja, Mas? Contoh, membedakan aja untuk membedakan apa? Kalau perempuan pakai jilbab, ya, benar. Pak, hampir mustahil Pak ada orang kafir pakai jilbab, hampir mustahil. Ya, apalagi pakai cadar, wah udah jauh itu. Jauh. Satu. Yang kedua, kalau laki-laki, wah brewok. Nah dirinya nggak ada, belum tumbuh. Loh, Ustaz, emang brewok itu ciri keislaman? Itu kan pertanyaannya pasti. Jawabannya apa Pak? Gampang Pak, caranya gini Pak, gampang. Lihat, apakah Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berjenggot? Itu aja. Kalau iya berarti itu bagian dari keislaman, kalau tidak berarti bukan. Gitu aja. Nah sekarang tinggal kita lihat dalilnya. Rasul memerintahkan kita memanjangkan jenggot tidak? Iya jawabannya. Apa dalilnya? Tuh, ibu-ibu juga pelihara jenggot, cek ibu-ibu kan. Cukur kumis, tuh betul, ibu-ibu juga tahu. Padahal ibu-ibu tidak tapi hafal dalilnya. Suaminya berjenggot. Kata Nabi Muhammad SAW, arhul liha wa akhfus syawari. Kata Nabi Muhammad SAW, panjangkan jenggot kalian dan tipiskan kumis kalian. Dalam hadis yang lain kata Nabi Muhammad SAW, juzzu syawarib. Habiskan, potong kumis-kumis kalian itu. Ya, wa arhul liha, panjangkan jenggot. Dan seterusnya, banyak dalilnya. Semuanya hadis sahih. Sehingga kalau bicara dalil, maka memanjangkan jenggot itu bagian dari agama. Bukan tren, bukan gagayaan, bukan. Wah, didinya mah supaya kelihatan berwibawa saja pakai. Enggak. Ini ibadah. Nah, aku kudu jenggotan kata Nabi. Udah gitu aja. Ya. Betul nggak? Gantengan pakai jenggot atau enggak? Ini Pak, saya sama sekali nggak nyindir siapapun Pak. Enggak. Wallah demi Allah. Ini bicara syariat. Iya, gitu aja. Gantengan pakai jenggot atau enggak? Hah? Kenapa? Oh, udah Pak, itu dalilnya Pak. Udah. Nggak usah pakai dalil lain. Udah. Kata ibu-ibu juga apa? Gagah. Udah selesai. Udah. Ya. Biasanya kalau ibu-ibu yang sudah ngomong udah beres, masalahnya selesai. Betul. Dan lebih dari itu bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi bagi yang bertanya-tanya kenapa berjenggot, ini ibadah. Apakah ini penting? Penting. Di mana sisi pentingnya? Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Itu sisi penting. Bukan lembaran-lembaran rambutnya. Ini menjaga dada, mencegah virus. Bukan itu. Taat kepada Allah sama Rasulnya yang penting. Ya, itu yang paling utama. Baik, kembali Pak kepada pembahasan kita. Ya, makanya jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Salam itu disampaikan kepada siapapun yang kita jumpai. Nah sekarang jemaah rahmatillah Allah, ada satu hadis dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi bahwa di antara penyebab yang membuat kaum muslimin saling mencintai satu sama lain dan mereka kemudian bersatu, itu adalah menyebarkan salam. Kalau sekarang ya, banyak yang mengeluh Pak, kenapa kaum muslimin itu seperti bermusuhan? Ya, salah satu penyebabnya adalah kalau ketemu mereka tidak mengucapkan salam.
Ada dalilnya? Ada. Tulis dalilnya jemaah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sampai beriman. Wala tu'minu, dan tidak akan sempurna keimanan kalian hatta tahabbu, sampai kalian saling mencintai. Pak, kalau ada saudara kita celaka di negeri lain, atau jangan di negeri lain, di kota lain, kita harus ikut memikirkan tidak? Harus. Bentuk cinta kita kepada mereka. Jadi jangan bilang begini, Pak. Ini kadang-kadang suka salah kaprah ya. Ada orang-orang yang punya kemampuan menyalurkan bantuan ke Palestina misalkan. Misal. Terus ngomong, lah jauh-jauh ke Palestina. Nu deket kita di Tulungan, misalkan gitu. Saya mau tanya, Pak. Kalimat ini benar atau salah? Kenapa salah? Kenapa ya? Saya masih ingat tadi barusan bapak-bapak bilang salah. Sekarang saya minta buktinya apa, Bu? Jemaah. Jawabannya satu. Karena orang beriman itu satu bangunan. Satu bangunan. Mau yang menderitanya di ujung dunia, tapi dia saudara kita sesama orang beriman. Maka menolong dia boleh, wajib, bukan boleh lagi. Jika mampu, wajib nolong. Satu. Yang kedua, jemaah rahmatillah Allah, di antara bentuk dan tanda cinta kita kepada saudara kita adalah memperhatikan kebutuhannya. Merasakan penderitaannya. Kata Nabi, Muslim mukmin itu seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun tada'a sairul jasadi bisahri wal humma. Mukmin itu satu badan. Kalau ada yang terluka satu saja, satu bagian saja, yang sakit itu satu badan, demam dan tidak bisa tidur, kata Nabi. Dan masalah kita sekarang jemaah, kita tahu bahkan saudara kita di negeri lain, misalnya itu jangan di negeri, di kota lain, kelaparan, tapi kita tidak melakukan apapun. Terus kita mau menghukumi diri kita orang mukmin? Enggak, jemaah. Bukan mukmin gitu ini. Atau belum sempurna keimanan kita. Ya, makanya kalau nggak bisa bantu, jangan cemooh usaha orang lain. Ya. Nolong enggak, mencela iya. Betul tidak, Pak? Ingat, Pak, jangan lupa, Pak. Kita nggak boleh lupa. Negara yang pertama mengakui kemerdekaan kita, Palestina. Di dunia, negeri ini diakui kemerdekaan oleh siapa? Palestina. Jadi jangan tutup mata. Ya. Dan manusia yang pandai bersyukur itu yang bisa membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada diri. Ya. Ya enggak ini jemaah? Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Sampai mana tadi teh? Palestinanya. Belum selesai hadisnya. Hadis Muslim tadi. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW kemudian. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan kepada satu perkara yang jika kalian melakukannya, kalian pasti saling mencintai satu sama lain? Jadi kalau melakukan ini, sesama orang beriman itu saling sayang satu sama lain. Kata Nabi, afshus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Itu yang pertama, Pak. Saya ingin nambahkan sedikit lagi.
Bahwa kemudian yang memperburuk keadaan kaum muslimin, persaudaraan mereka nggak akur-akur, penyebabnya ada satu lagi. Apa jamaah? Tidak mau rapat dan mensejajarkan shaf di dalam sholat. Itu jangan dianggap remeh, Pak. Karena kata Nabi ketika menyusun sholat, shaf sholat, la takhtalifu, kata Nabi. Jangan beda. Yang satu ke depan, yang satu ke belakang, yang satu renggang, yang satu rapat. Jangan beda, kata Nabi. Rapat, samakan, sejajarkan. Kenapa? Karena jika tidak, fatakhtalifa qulubukum, maka hati kalian akan terpecah belah, kata Nabi. Dan itu yang terjadi. Jadi kalau belum bisa rapat shafnya, Pak, sholat, jangan bicara persatuan. Jangan. Shaf sholatnya saja masih ini mah tambahan, tambahan. Ya, karena pas. Yang salam menumbuhkan cinta, yang shaf sholat mempersatukan barisan kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, jamaah rahmatillah Allah, cukup dulu sampai di sini jamaah, sisanya untuk tanya jawab. Ya, enggak apa-apa ya jamaah ya. Baik, insyaallah taala. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya saya sudah tidak bindeng, insyaallah taala. Bismillah. Bismillah. Mangga kalau ada yang mau tanyakan, fadhil. Bisa dengan kertas, bisa langsung bertanya, silahkan. Fadhil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shaf. Nah, terus? Iya. Tapi kalau dengan yang di luar masjid tidak, kadang-kadang kita merapatkan, dia menjauh. Nah. Kita merapatkan jauh. Dikejar, masa dikejar gitu kan? Iya, masa kejar-kejaran. Iya. Kadang-kadang kita inisiatif Pak, Pak, itu kan ya. Iya. Saling mengingatkan. Iya. Kita tetap aja Nah. pertama rapat, terus Rakaat kedua mepet. Iya. renggang lagi. Ya. Sampai rakaat terakhir. Sikap kita bagaimana? Baik. Yang pertama, tugas kita tetap melakukan apa yang diwajibkan semampu kita. Artinya kalau kita sudah berusaha tapi kemudian tidak mendapatkan tanggapan yang baik, maka berhenti. Maksud saya berhenti, nggak usah kejar-kejaran. Mepet, geser, mepet, geser, sudah berhenti. Satu itu. Kemudian tugas yang kedua adalah menyampaikan bahwa sunnahnya yang wajib adalah rapat dan menempel. Gitu ya. Dan ini yang jarang kita lakukan. Kenapa jamaah? Karena saudara kita itu belum tentu tahu hukumnya. Atau sudah terbiasa melakukan itu semenjak maka bisa dimaklumi, bukan berarti benar. Bisa dimaklumi kenapa dia melakukan itu. Berarti tugas kita kemudian adalah memperbaikinya meskipun harus lebih dari satu kali. Maka saran ana, sikapnya terus nasihati, terus ingatkan sampai kemudian yang bersangkutan menerima sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi jika ternyata nggak nerima juga, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sudah. Yang penting kita mengamalkan dan kemudian kita memberikan nasihat, sampai di situ kewajiban kita. Mungkin muncul pertanyaan, terus gimana sholat berjamaahnya Ustaz? Sah nggak? Sah. Tapi dia tidak sempurna pahalanya. Itu pun yang harus disampaikan kepada saudara-saudara kita. Ya, yang jadi musibah kemarin kan waktu korok di sini renggang nggak? Pernah sempat gitu ya. Tapi sekarang sudah rapat lagi. Alhamdulillah. Tapi ada orang-orang yang nggak rapat-rapat lagi. Iya. Anda terakhir kemarin, baru kemarin datang ke satu masjid itu jaraknya masih 1 meter dan masih wajib pakai masker.
ini melampaui batas sudah. Ya. Syariatnya adalah kembali rapat dan kembali membuka ketika sholat. Kenapa? Udhurnya sudah hilang. Sudah. Betul nggak jemaah? Masih ada nggak? Sudah selesai. Sudah selesai. Kembali kepada syariat Allah dan Rasulnya, yaitu rapat. Dan satu hal lagi Pak, satu hal lagi. Sebenarnya merapatkan shaf itu tugas siapa? Makanya kalau makmumnya susah dikasih tahu, imamnya yang dikasih tahu. Pak Imam, ini kewajiban Pak Imam untuk merapatkan apa? Shaf. Jangan mulai sebelum rapat. Mudah-mudahan kalau oleh pemimpinnya, makmumnya mau dengar. Ya, betul nggak jemaah? Atau nggak mau dengar juga? Hah? Imamnya malah nyuruh jangan terlalu rapat. Imamnya yang nyuruh malah jangan terlalu rapat. Wah, imamnya berarti yang harus diruqyah jemaah. Wallahu a'lam bishawab. Kita fadhal. Ini apa? Kadang-kadang ikhwan juga yang sudah paham ya masalah ini. Cara merapatkan itu kan kalau di Galilea kan disebutkan tumit gitu ya. Iya. Tapi kadang-kadang ikhwan juga sama misalnya hanya sekedar nempelkan jari kelingking kaki dengan jari kelingking kaki lagi. Iya. Terus gerak-gerak kelingkingnya gitu. Biasanya begitu. Iya. Terus yang sahihnya itu kan yang rapat tumit dengan tumit. Sahih. Ya tinggal dinasehati. Antum selesai sholat bilang, akhi harusnya nempel tumit. Halas. Jangan gitu, jangan gitu. Dalam nasihat itu tidak ada kata apa? Tidak enak. Karena kalau tidak enak terus, nggak akan pernah memberikan nasihat. Wah, enggak. Tenang jemaah. Dikata-katai orang, itu sunnatullah orang-orang yang memberikan nasihat. Sudah. Nabi dikatakan tidak waras, penyihir, ya, pemecah belah dan seterusnya. Hanya sekedar disebut sotoy nggak ada masalah, nggak ada masalah. Yang penting nasihatnya disampaikan. Masalah terima, alhamdulillah. Tidak terima, urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajiban kita sudah selesai. Karena jika tidak jamaah, jika tidak kita lakukan, maka kita yang akan ditanya sama Allah. Menasehatkan yang seperti ini bentuk amar ma'ruf nahi mungkar bukan? Iya. Jika tidak, Allah akan bertanya. Ada hadisnya, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma mana'aka an ta'mura bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar aw kama qala." Apa yang mencegah dirimu untuk menyampaikan yang baik dan mencegah kemungkaran? Apa? Kata Allah. Allah akan nanya. Terus apa jawabannya jemaah? Kalau kita tidak melakukannya. Maka persiapkan diri jemaah. Kalau kita gak enak sama orang, harusnya kita lebih gak enak sama pertanyaan Allah nanti di akhirat. Karena itu pertanyaan berat. Maka lakukan saja apapun yang terjadi. Lakukan. Supaya kita terbebas dari hisab Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Sudah, itu kewajiban kita selesai sudah. Mau terima enggak terima terserah. Tapi tugas kita menyampaikan kebenaran dan mencegah semampu kita, sudah. Ya, tapi saya mau nanya, biasanya yang mencegah kita melakukan itu apa? Hah? Ada satu penyebab apa? Gak enak atau takut sama manusia. Udah itu penyebab. Udah, gak ada penyebab lain. Ya, gak ada penyebab lain. Imma gak enak, imma takut sama makhluk. Sudah. Selesai. Ya, kita takut gak enak sama makhluk, tapi kita gak takut sama Allah. Ya. Harusnya kita lebih nggak enak dan lebih takut sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Mudah-mudahan terjawab insyaallah. Barakallahu fiik. Silakan kalau bertanya.
Silakan Bapak-bapak. Silakan Pak Haji, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema. Ziarah apa, Pak? Oh ya. Ziarah ke tempat-tempat tertentu gitu maksudnya. Oh iya, baik. Sallallahu alaihi wasallam. Oh, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, yang pertama, jemaah rahmatillah, ziarah dalam Islam, ziarah maksudnya mengunjungi satu tempat, itu disunnahkan, disyariatkan. Tapi Islam membatasi tempat-tempatnya. Dalam satu hadis kata Nabi Muhammad SAW, la tushaddur rihal illa ila thalathi masajid. Janganlah kalian menyengaja melakukan perjalanan jauh untuk mengunjungi satu masjid kecuali hanya kepada 3 masjid saja. Yang pertama, Masjid hadza, masjidku ini, Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua, Masjidil Haram. Yang ketiga, Masjidil Aqsa. 3, satu dalam satu hadis. Dalam hadis yang lain, ternyata Nabi itu berziarah dan rutin menziarahi masjid yang lainnya. Masjid apa jemaah? Masjid Kuba. Kata Ibnu Umar, Rasulullah SAW itu rutin mengunjungi Masjid Kuba hari apa? Hari Sabtu, masyian wa rakiba. Kadang beliau jalan, kadang beliau mengendarai kendaraan. Berarti untuk masjid nambah Masjid Kuba. Ya. Kemudian yang berikutnya, di antara tempat yang disunahkan untuk diziarahi adalah kuburan di dalam Islam. Ya. Ada dalilnya nggak? Ada. Apa dalil? Oh iya betul. Maksud saya hadisnya apa? Dalam hadis Pak, kata Nabi Muhammad SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Jadi sebelum, maksudnya di masa kenabian Nabi itu pernah melarang untuk ziarah kubur. Kenapa? Karena kebanyakan sahabat itu masih baru masuk Islam. Dan banyak kemusyrikan itu terjadi di mana? Di kuburan. Makanya dicegah sama Nabi. Tapi setelah para sahabat faham apa yang harus dilakukan di kuburan, kata Nabi, fazuruha. Kunjungi kuburan, kata Nabi Muhammad SAW. Fa innaha tudzakirul akhirah. Karena kuburan itu mengingatkan kita kepada akhirat. Jelas? Nah sekarang kembali kepada pertanyaan Pak Haji. Adapun tempat-tempat lain selain yang disebutkan tadi, maka tidak disyariatkan. Apalagi jika tempat-tempat tersebut memiliki apa ya disebutnya karomah. Maksud saya karomah begini Pak. Ada keutamaan-keutamaan gaib. Misalkan kalau ingin apa Pak? Kaya misalkan atau jabatan naik, maka berangkatlah ke kuburan siapa? Kalau di dekat sini ada Pak? Di mana? Oh di dekat sini nggak ada. Di wilayahnya Lindung nggak ada. Masya Allah. Berarti bagus berarti Masya Allah. Nggak ada yang suka pesugihan berarti. Nggak ada, iya nggak ada. Nah,
Berarti nggak ada yang suka melakukan kemusyrikan untuk tujuan dunia. Nah, jika tempat itu tempat melakukan kemusyrikan, maka bahkan hukumnya haram berziarah ke tempat seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Jadi sebetulnya tempat-tempat di dalam Islam itu sudah disebutkan mana yang memang sangat dianjurkan untuk diziarahi. Adapun selain itu tidak ada keutamaan sama sekali. Bahkan jika ada kemusyrikan di dalamnya, hukumnya haram untuk datang ke tempat seperti itu. Saya kasih satu pertanyaan, Pak. Kalau ziarah ke Taman Makam Pahlawan, boleh nggak, Pak? Coba. Hah? Kenapa boleh, Pak? Mengambil pelajaran. Apa pelajarannya? Hah? Jasanya, terus pengorbanannya, terus yang itu yang paling inti, bahwa kita akan sama seperti beliau-beliau itu masuk ke alam bahasa. Sudah. Boleh. Tapi jangan dikhususkan waktu-waktu tertentu. Setahun sekali. Ya, jangan. Karena Nabi itu ziarah kubur sering. Bahkan sebelum beliau sakit keras, beliau sengaja malam hari ziarah kubur. Bapak-bapak kalau ziarah kubur siang atau malam? Kalau nggak pagi siang, sore paling telat ya. Kenapa nggak malam? Kan lebih mengingatkan kematian kalau malam. Kenapa nggak? Padahal Nabi kita itu suka berziarah malam hari. Poek bahasanya. Iya, mungkin karena gelap lah ya. Bukan siang ya, bukan. Nabi ziarah ke Baqi dan berdoa mendoakan semua yang ada di Baqi yang terkubur di dalamnya. Allahumma ighfir li ahli Baqi'il gharqad. Ya Allah, ampuni semuanya ya Allah. Dan beliau tidak pernah lagi ziarah setelah itu. Kenapa? Karena kemudian beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa hari berikutnya, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya kalau kita melihatnya Nabi, kita paham bagaimana cara melakukan ziarah. Ziarah ke kuburan orang tua sering aja. Bebas. Ya. Yang penting tidak melakukan kemaksiatan di kuburan ya. Apa kemaksiatan di kuburan? Minta-minta, terus meratap, nangis-nangis, kenapa meninggalkan diriku ya? Jangan tinggalkan diriku. Ada yang begitu cuma? Banyak. Tapi keluar dari kuburan cenghar deh. Meratap itu dosa, tidak boleh. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami insyaallah Pak Haji. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa melakukan yang benar di dalam agama. Itu antum yang lebih paham. Enggak, maksudnya beliau ini militer dulu. Ya. Nah, tata caranya seperti apa? Ya. 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 Dan pertanyaan saya, yang seperti itu ada dalam Islam? Ya nggak ada. Nggak ada. Kalau ditanya dari sisi syar'inya itu benar atau salah? Bagi seorang muslim, mana yang harus dilakukan? Ya sudah. Kelas. Dan kembali kepada hukum apa? Fattaqullaha mastata'tum. Kita sudah berusaha menghindar sekuat tenaga, ternyata pas kita meninggal datang mereka. Ya sudah, alas. Kita tidak akan dibebani dosa. Karena saya tahu satu orang, Pak. Ini sudah diam-diam, meninggal ini sudah diam-diam nih. Maksudnya nggak diumumkan, nggak dilaporkan ke instansi sebelumnya. Tiba-tiba datang satu truk lengkap dengan apa yang harus dilakukan. Udah begitu dia nggak bisa melakukan apa keluarganya. Pas. Ya, makanya
bagi mereka yang seperti antum misalkan atau yang lainnya, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa dimakamkan secara syar'i insyaallah taala. Ya. Dan kita hanya dituntut oleh Allah bertakwa semampu kita. Ya. Wallahu taala. Nah. Silakan kalau bertanya. Ada pertanyaan masuk. Afwan. Ustaz izin bertanya, bagaimana jika sudah berdoa menginginkan akhlak yang baik, sudah berusaha tapi tetap terkadang suka terbawa emosi, suka tidak sengaja menaikkan nada suara di depan suami, bagaimana ya Ustaz solusinya? Gimana solusinya bapak-bapak? Istri yang suka emosi menaikkan suaranya di hadapan suami. Nah, bapak-bapak bingung. Ya dinasihati. Terus saya mau nanya, dibalas dengan kekerasan tidak? Tidak. Kenapa? Masya Allah. Terus? Iya, sabar. Dan tadi sudah disebutkan, manusia yang paling terbaik di antara kalian, yang paling baik kepada istrinya. Nabi Muhammad SAW itu pernah mengalami kondisi di mana piring makanan yang sampai ke rumah Aisyah itu langsung dibanting oleh Aisyah dan diketahui oleh tamu-tamunya Nabi. Makanan nyampe, diambil sama Aisyah, jatuhkan. Ini emosi bukan? Jelas emosi. Kenapa emosi? Cemburu. Ya. Nabi hanya bilang apa kepada tamu-tamunya? Bayangkan, Ana sendiri nggak bisa membayangkan perasaan Nabi di hadapan para sahabatnya. Nabi cuma tersenyum dan mengatakan apa? Ibu kalian cemburu. Sabar nggak Nabi? Waduh. Kalau kita dibegitukan, apa yang terjadi? Oh. Sudah kebayang lah, sudah. Tingalikeun engke, tingalikeun. Siap-siap sudah. Ya, Nabi enggak. Dan selesai itu Nabi tidak membahas apapun. Ini Anda ingin mengingatkan dulu, bagi laki-laki khususnya, karena kita ini laki-laki itu sering terbawa oleh emosi istri atau wanita, dan itu kesalahan sebagai seorang suami. Iya, dan sebagai seorang muslim salah itu. Salah. Yang punya sifat cepat tersulut emosi dan cepat marah itu perempuan, bukan laki-laki. Ya, yang sering jadi masalah adalah laki-lakinya sama seperti istrinya kelakuan. Dia marah, dia langsung hajar langsung. Nggak boleh. Dan Nabi tidak pernah mencontohkan seperti itu. Sabar. Tenang. Ya, karena kata Nabi juga perempuan apa? Bengkok. Antum keraskan dia, patah. Pasti patah. Nggak ada kebaikan yang dilakukan oleh seorang suami ketika dia berbuat kasar kepada istri. Nggak ada. Istrinya tidak akan pernah jadi istri solehah, itu pasti. Makanya pelan-pelan sampai lurus. Satu dulu itu dulu ya. Nah, masuk ke dalam pertanyaan ibu-ibu nih, seorang istri. Gimana solusinya? Nabi Muhammad SAW itu sudah memberikan solusinya dalam hadis yang sahih. Ini bagi setiap ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang emosi terhadap pasangannya. Kata Nabi, kalau salah seorang dari kalian memuncak amarahnya, maka katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka akan hilang emosinya. Ustadz angger
Masih ada solusi lain, masih. Ketika marahnya sambil berdiri, maka duduk. Duduk masih marah, tidur. Angger Ustaz nggak berubah. Hah? Sholat, oh Masya Allah. Disuruh dipadankan dengan air. Wudu. Habis wudu sholat, sunnah sekalian. Masih juga Ustaz. Solusi terakhir, ruqyah. Iya benar. Karena ini tanda seseorang betul-betul dikuasai oleh syaitan. Iya, makanya laki-laki pun jangan terburu-buru menghukumi istrinya. Jamaah, ini nasihat dari Anda. Pasangan suami istri itu adalah pasangan yang paling dibenci sama syaitan. Syaitan tidak ridho melihat seorang muslim dan muslimah nikah. Makanya syaitan lebih suka membuat laki-laki muslim dan muslimah pacaran seumur-umur tidak menikah. Karena kalau pacaran itu jelas maksiat, kalau nikah itu jelas ibadah. Kalau sudah menikah, maka syaitan, iblis dengan bala tentaranya akan berusaha keras memisahkan antara seorang laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Kalau tidak kena suaminya, maka yang diincar istri. Makanya dalam hubungan pernikahan, kata para ulama, jangan menghilangkan kemungkinan adanya gangguan syaitan yang menimpa pasangan suami istri. Kalau lihat ya pemajikan teh kunaon kieu-kieu teh. Misal ada yang salah. Sebaliknya sama, ibu-ibu juga sama. Lihat suami kok aneh begini. Yang tadinya lembut jadi kasar. Yang tadinya sopan jadi, yang mulutnya halus jadi tajam, jadi kasar. Yang gak pernah mukul jadi suka mukul. Yang suka menafkahi jadi gak suka menafkahi. Ada gangguan syaitan. Dan ini harusnya diselesaikan dengan apa? Ruqyah. Ya. Jadi saran bagi yang bertanya tadi, panjang berarti jawabannya. Apa coba yang pertama tadi? Tawud, duduk, berbaring, wudu, sholat, ruqyah. Ruqyah diri sendiri. Kalau masih suka emosian. Wallahu ta'ala. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan masalah. Amin ya rabbal alamin. Fadhal kalau bertanya, silakan. Silakan jemaah. Kalau nggak ada, nah yang bertanya. Silahkan. Ibu-ibu mungkin ada pertanyaan? Biasanya Pak, kalau pas pengajian pertanyaannya muncul. Tapi karena nggak dicatat, hilang pertanyaan. Pas udahan, tadi terek nanya naon. Suka begitu Pak. Suka begitu. Makanya kalau muncul pertanyaan tuh, tulis. Kalau nggak ada saya yang bertanya. Siap ditanya? Baik. Yang siap menjawab, angkat tangan dulu baru saya tanya. Silakan. Ayo. Tah gitu biar. Padahal pertanyaan saya belum tentu susah. Belum tentu. Hah? Siap ditanya? Oh, bertanya. Silakan bertanya, betul. Yang hadis pertama. Iya. Yang pertama, undangannya. Undangan itu apakah undangan misalkan makan-makan atau undangan nikah atau undangan apa? Iya. Dan ini sebetulnya akan dibahas di perjumpaan berikutnya. Iya.
Tapi ya kita jawablah, ya. Undangan di sini jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, undangan apapun selama itu kebaikan. Meskipun para ulama mengatakan bahwa yang lebih khusus yang dimaksud oleh Nabi itu adalah undangan walimah pernikahan. Ya, kenapa jemaah? Karena untuk walimah pernikahan itu jika seseorang bisa datang kemudian dia tidak datang, kata Nabi, orang yang seperti ini bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang bisa datang undangan pernikahan, gak ada uzur, tapi dia memilih untuk tidak datang, itu bentuk kemaksiatan atau memaksiati Allah dan Rasulnya. Berarti itu dosa yang lumayan tidak? Iya. Paham? Sehingga kata Nabi, kalau diundang datang. Jangan sampai gak datang. Tapi ada tapi. Ya, ada syaratnya nggak? Ada. Undangan itu tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Kalau ada kemaksiatan wajib tidak? Enggak. Waduh. Iya betul. Kalau dangdutan itu maksiat bukan, Pak? Kenapa maksiat? Kita tidak bicara dalil dulu ya. Ini bicara fitrah, Pak. Bicara fitrah, maksudnya hati nurani yang bersih dari kotoran. Kalau kita nonton acara seperti itu, kita bisa nggak menghukumi bahwa ini kebaikan? Bisa nggak? Ketika ada laki-laki dan perempuan joget bersama, pakaiannya minim di atas panggung, ini kebaikan? Akal sehat dan hati yang bersih nggak akan terima ini. Betul nggak, Pak? Apalagi sambil melakukan itu, biduannya setengah. Bukan hanya itu, setengah tel, ini setengah sadar. Karena minum khamar dulu sebelumnya. Makanya nggak punya malu di atas panggung. Jangan salah jemaah. Mereka itu minum khamar dulu. Supaya putus urat malunya di atas panggung. Itu kebaikan? Ya. Sebetulnya hati kita juga sudah bisa menilai. Ini nggak baik. Ya. Tapi syahwat kita yang jauh lebih kuat. Sehingga yang maksiat dibilangnya begini. Naon salah, nah hiburan. Hiburan bukan? Jemaah. Bagi syahwat hiburan. Tapi tidak bagi hati yang beriman kepada Allah. Makanya kalau undangannya seperti ini, ada yang seperti ini, wajib datang tidak? Tidak. Diundang tidak perlu datang. Ya. Kalau begitu nggak enak sama yang ngundang, kan bisa datang setelah acara. Kan nggak harus di acaranya. Bisa datang nggak? Bisa. Maka datang setelahnya atau sebelumnya. Selesai masalah. Wallahu a'lam. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan lagi atau saya bertanya. Hah? Ini 5 menit lagi. Ya, 1 pertanyaan dari saya. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Antum? Antum? Baik. Siap. Sebutkan 3 inti atau 3 pokok akhlak pada diri seseorang. Catatannya dikeluarkan. Disinilah faidahnya catatan. Silahkan. Naon tadi teh? Yang pertama, badlul ma'ruf. Mumtaz, masya Allah, betul. Lalu melakukan kebaikan untuk orang lain. Sahih. Yang kedua, kaful adza. Kaful adza, betul. Menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Sahih, masya Allah. Terus? Yang ketiga, wabastul wajhi. Bastul wajh. Nah. Wajah yang berseri-seri ketika jumpa dengan orang lain. Mumtaz, masya Allah. Betul jemaah? Masya Allah, ijma. Nah, tengah angkat tangan itu tadi.
Gak ada hadiahnya, oh tenang jamaah, hadiahnya di sisi Allah. Iya, jauh lebih baik daripada hadiah yang dikasih. Oh tisu, bukan. Ini bukan hadiah. Ini aset. Satu lagi jamaah pertanyaannya. Siapa yang mau jawab? Ayo, siapa yang mau jawab? Hah? Oh akhwat, Masya Allah. Silakan. Ada yang berkenan? Ada. Taib, ya udahlah saya udah nggak tahu ya siapa yang berkenannya. Taib, saya kasih pertanyaannya. Sebutkan 3 jenis manusia yang paling dibenci Rasulullah SAW dan yang paling jauh tempat duduknya pada hari kiamat dari Rasulullah SAW. Silahkan. Tartarun, betul. Siapa mereka? Sahih. Yang kedua? Sahih. Masya Allah, sahih betul. Kemudian yang ketiga, mutafayyiqihun. Nah, yang sombong. Ciri sombong itu apa, Bu? Ada 2, betul. Apa, Bu? Batrul haq. Sahih, Masya Allah. Nah, Masya Allah, mumtaz. Ini catatannya lengkap. Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Baik, kita cukupkan sampai di situ jamaah. Masya Allah. Semoga Allah memberkahi semuanya, merahmati semuanya dan mengumpulkan semuanya insyaallah di dalam surga insyaallah. Amin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.